Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mirza, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang selalu dinantikan, program yang selalu dirindukan. Ya, Gilmani Inspiratif. Inspirasi untuk kamu. Ya, pada kesempatan kali ini Gilmani Inspiratif kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Komite SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya dan juga beliau adalah salah satu dosen di salah satu universitas Surabaya. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa ini. Janjian beberapa waktu baru kesempatan hari ini. Iya, alhamdulillah bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Iya, kesibukannya sekarang ini apa, Bapak? Iya, jadi yang pertama saya bangga menjadi Ketua Komite SDIT Gilmani yang SD yang luar biasa, SD yang menggabungkan antara dunia dan akhirat. Masya Allah, dua dimensi gitu ya? Dua dimensi. Ini SD yang anak saya mulai yang pertama sampai yang kelima itu semuanya di Gilmani dan alhamdulillah yang pertama sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kedua itu sedang studi lanjut S3 di NTUST Taiwan juga menjadi dosen. Masya Allah. Yang ketiga di UNER. Yang keempat sedang berkuliah. Lalu yang kelima SMA. Ini luar biasa. Masya Allah. Jadi semua putra putri jenengan sekolahnya di Gilmani, gitu? Iya, alhamdulillah memang kami melihat bahwa SDIT Gilmani ini ustadz-ustadzanya dan juga yayasannya itu punya komitmen yang tinggi untuk menjadi generasi robbani. Nah, itulah generasi idaman masa depan anak-anak. Sesuai visi SD Islam Terpadu menjadi generasi robbani. Ya, luar biasa. Ini juga menjadi motivasi untuk orang tua yang di rumah bahwa sekolah di Gilmani sudah sangat tepat gitu, Iya, betul. Luar biasa. Betul, Ustaz. Ini Ustaz, kan kita tahu, semua sudah tahu kalau jenengan ini kan juga aktif sebagai dosen gitu. Iya. Nah, ini berapa tahun ini? Jenengan mengajar menjadi dosen itu sudah berapa lama ini? Berapa puluh tahun? Iya. Jadi saya ini sejak mahasiswa di IKIP dulu, IKIP Negeri Surabaya. IKIP Negeri Surabaya. Itu sudah mendapat beasiswa Ikatan Dinas. Lalu begitu lulus sudah tahun 92 itu sudah menjadi pegawai negeri. 92 sudah menjadi pegawai negeri di Kopertis wilayah 7 waktu itu, sekarang menjadi LL Dikti, diperbantukan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Surabaya saya sudah pernah menjadi dosen sekian lama, lalu menjadi ketua program studi, menjadi dekan, menjadi wakil rektor 2, sekarang menjadi wakil rektor 1 yang membidangi akademik. Masya Allah, berarti ke depan rektor itu. Luar biasa. Ya ini Pak, ini mungkin pemirsa juga ingin dengar motivasi dari jenengan. Nah, definisi mengajar itu seperti apa kalau menurut jenengan? Ya, jadi mengajar itu adalah membimbing, jadi juga mengajar itu sendiri dan membimbing dan melatih dan sebagainya. Sehingga sebenarnya yang harus dikedepankan oleh seorang guru atau dosen itu adalah membimbing anak-anak yang belum dewasa menjadi dewasa. Dewasa ini bukan berarti dewasa dalam arti fisik, tetapi dewasa dalam arti mental. Jadi makanya kalau ada pepatah padi semakin tua semakin merunduk, itu karena memang dia itu sudah banyak bimbingan ilmu pengetahuan yang sudah matang, menjadi dewasa, maka dia tidak lagi menunjukkan dirinya yang sombong, yang dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya esensi dari mengajar, itu adalah mendidik, membimbing, menjadikan anak-anak yang belum dewasa menjadi dewasa secara mental. Masya Allah, luar biasa.
Ini Pak, setiap orang kan pasti punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Kalau jenengan sendiri dari proses awal sampai di titik yang seperti ini itu bagaimana ceritanya? Sedikit saja. Ya, jadi hidup ini mestinya harus dijalani dengan mengalir saja. Jadi mengalir, tetapi kita tetap harus bersungguh-sungguh. Maka dalam pepatah itu ada manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan sukses. Jadi dimanapun kita bekerja itu harus bersungguh-sungguh. Nah, lalu berdoa. Tetapi sebenarnya konsep saya sekarang ini adalah berdoa dulu, ya. Dan itu saya pikir ya konsep Islam, berdoa lalu bertawakal kepada Allah. Mengalir saja, tetapi dengan Tetap bersungguh-sungguh iya. tadi itu ya, dan tidak melupakan berdoa. Iya. Luar biasa. Nih, Bapak Tuan, dari kacamata pendidik, nah sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi nih. Nah, bagaimana kira-kira pendidikan di era pandemi saat ini itu seperti apa menurut jenengan? Iya, jadi pandemi ini memang luar biasa dampaknya. Dampaknya luar Jadi dampak terhadap pendidikan ini hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ini pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, tetapi dilaksanakan secara daring. Daring, online gitu. Lalu anak-anak kita, kalau guru-gurunya mungkin dari segi kesiapan itu mungkin lebih, ya, tapi dari orang tua anak-anak kita ini rata-rata memang tidak siap dengan perangkatnya. Jadi kalau pembelajaran anak-anak itu ya siap-siap saja ya, tapi perangkat ini yang tentunya butuh biaya, butuh paket data dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak bisa maksimal pembelajaran daring itu. Kalau dipaksakan pembelajaran luring itu juga sangat berbahaya. Karena apa? Karena memang pandemi ini terus terang saya ini kan termasuk lulusan COVID ini, LC ya. Alumni. Jadi kami rasakan sendiri bahwa kalau kita ini berkontak langsung dengan orang yang positif itu bisa tertular dengan cepat. Sedangkan kita tidak tahu apakah anak yang datang ke sekolah itu positif atau negatif. Kadang-kadang dia bilangnya negatif padahal sebenarnya positif. Itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu tetap protokol kesehatan kalau memang dilaksanakan pembelajaran luring, protokol kesehatan harus ketat, mulai dari yang 5M itu ya. Kemudian juga harus dipastikan bahwa anak itu suhu tubuhnya tidak lebih dari 36,5 atau 37, tidak lebih. Karena saya itu waktu positif itu suhu tubuh saya 39,5. Ya ini makanya harus hati-hati. Dan mudah-mudahan Surabaya sekarang sudah masuk level 3, itu pembelajaran secara luring itu diperbolehkan, tetapi mungkin maksimal 30% dari jumlah siswa. Nah ini Pak Ridwan, biar pemirsa yang di rumah juga termotivasi, nah mungkin bisa diberikan tips atau kiat sukses mendidik di era pandemi seperti sekarang ini. Iya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang kadang-kadang terus terang anak-anak kita ini sudah kita siapkan perangkat untuk pembelajaran online, tapi guru ini harus benar-benar menyampaikan kepada anak, jangan sampai anak itu videonya di off. Ini resikonya adalah mungkin anaknya itu nanti tidur dan tidak bisa ngontrol. Anaknya mungkin santai-santai tidak mengontrol ya. Kalau pembelajaran daring maka videonya itu harus hidup dan dipastikan anak pakai seragam sungguh-sungguh ya. Waktunya memang jangan terlalu lama. Terus terang kalau daring satu pelajaran itu sampai 1 jam itu terlalu lama. Ya cukup
30 menit berganti mata. Nah, ada sekolah itu kadang-kadang yang mulai pagi sampai sekitar jam 12 itu daring terus. Ini juga membuat anak-anak bosan. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap bahwa pembelajaran daring itu sukses kalau memang gurunya itu juga sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak, lalu jangan monoton hanya ceramah, ya mungkin diberi video-video pembelajaran, diberi game interaktif ya yang ada komunikasi langsung dengan siswa supaya siswa itu tidak belajar tapi sebenarnya dia tidur. Benar. Luar biasa motivasi dan tipnya dari Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan ini yang saya tahu dalam komite di Gilmani, sedangkan kesibukan dari Pak Ridwan juga tak kalah banyak gitu. Jadi juga ketua komite di SD dan juga kesibukan yang lain juga tak kalah banyak. Nah, ini bagaimana ini cara membagi waktunya? Iya, jadi memang kami ini berupaya agar pada ada jam-jam tertentu itu untuk kegiatan. Kalau di kampus itu kan sudah dipastikan sampai pukul 15.00 gitu ya, lalu selanjutnya bisa kita pakai untuk kegiatan yang lain. Sedangkan kalau di komite atau di SDIT itu biasanya sering juga kegiatan itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Sehingga kalau hari Sabtu itu biasanya memang tidak ada kegiatan. Jadi kalau di kampus iya, kosong gitu ya. Iya. Ya, baik. Banyak hal ini yang sudah Bapak lakukan untuk Gilmani. Nah, salah satunya dulu pernah meminjamkan mobil untuk antar jemput. Terus ada pengadaan mobil juga, ada memfasilitasi kira-kira 17 guru untuk sekolah, untuk melinirkan, dan juga banyak lagi pokoknya. Nah, itu program komite atau program Bapak pribadi? Nah, ini. Iya, jadi program-program tersebut itu kan program komite. Tapi pada saat misalnya ada kesulitan dari segi pendanaan itu atau akses, itu biasanya kami bantu. Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab komite untuk bersinergi dengan sekolah, memajukan sekolah, bagaimana anak-anak kita terfasilitasi pendidikannya, pembelajarannya dengan baik, kualitas anak-anak meningkat. Jadi karena itu sebenarnya prinsipnya. Jadi program komite yang memang kami bantu, ada yang secara pribadi, mungkin juga dari teman-teman yang lain. Masya Allah, luar biasa perjuangan beliau ini untuk SD Iklan Terpadu Gilmani Surabaya, luar biasa. Ini tadi di awal sudah sempat disinggung Pak ya, bahwa putra putri jenengan ini hampir semuanya itu bersekolah di sini. Nah, ini dulu kita mengulang memori masa lalu. Apa yang mendasari Pak Ridwan ini menyekolahkan anaknya bersekolah di sini? Padahal dulu di angkatan pertama itu kan Gilmani bukan seperti saat ini, gitu, masih belum dikenal orang gitu. Nah, apa ini yang mendasari jenengan bisa masukkan di Gilmani? Ya, jadi karena ada Abi ya, Abi Yauluddin yang tentunya kami yakin beliau ini memiliki santri-santri yang sungguh-sungguh, yang tidak mudah putus asa di dalam berjuang, sehingga anak kami itu yang pertama itu mungkin baru buka di SD ini, bahkan tempatnya masih ngontrak di Pasar Kembang itu. Ya, kami tidak melihat fisiknya, tetapi melihat bagaimana komitmen ustadz-ustadzanya di dalam meningkatkan akhlak dan juga ilmu pengetahuan. Itu yang penting bagi kami. Karena pendidikan dasar itu kalau salah pilih itu akan berakibat pada pendidikan berikutnya. Nah, maka kami pilih SDIT Gilmani karena memang faktor itu.
Masya Allah, luar biasa. Jadi memang pendidikan dasar itu hal yang sangat penting gitu Iya. Pak ya. Jangan sampai salah pilih Ya, kan Pak. pilih. Ya. Ini baik Pak Ridwan, ini Hmm. harapan untuk Hilmani ke depan seperti apa Pak? Ya, jadi kami sangat berharap bahwa Gilmani ini bisa menjadi sekolah teladan nasional. Masya Allah, amin, amin. Artinya dari standar-standar pendidikan itu harus melebihi standar yang ada di standar pemerintah. Benar. Kalau pemerintah itu katakanlah nilai standar itu 8, maka Gilmani ya harus di atas itu 9. Kemudian kalau guru itu atau ustadz-ustadzah itu misalnya standarnya S1, maka Gilmani ya harus S2. Ditingkatkan terus kompetensi pendidiknya, ya, kompetensi dan sebagainya. Jadi semua itu harus melebihi standar, termasuk sarprasnya. Saya melihat sarpras di Gilmani ini sudah luar biasa dibandingkan awal-awal dulu. Sekarang ini kalau kita masuk sini, waduh sudah bagus, luar biasa lah. Semuanya ada Iya, begitu Pak. semuanya ada. Nah ini tinggal memang bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah ada ini. Jadi mempertahankan itu memang lebih sulit daripada membangun. Ini yang penting. Dan saya sangat berharap bahwa kalau menjadi sekolah teladan, kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah waktu itu bagaimana menjaring jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang di atasnya secara kualitas. Bahkan bisa juga membangun jaringan dengan lembaga pendidikan luar negeri. Jadi sekarang ini kan eranya ini sudah era globalisasi, maka saya sangat berharap mungkin Hilmani itu punya jaringan dengan lembaga pendidikan di Inggris, di Australia, atau mungkin di Turki, atau mungkin di mana itu ya, yang itu tentunya akan menambah spirit para ustadz-ustadzanya untuk selalu maju. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas kehadirannya, Masya Ya, Allah, luar sama-sama. biasa. Terima Terima kasih kasih, menyempatkan sama-sama. waktu ke Hilmani inspiratif. Semoga pemirsa yang di rumah juga terinspirasi. Terima kasih. Iya. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Ketua Komite SD Islam Terpadu Hilmani Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.